bahwa madu itu adalah minuman yang memang diperintahkan oleh Allah ya. Ya. Istrinya nggak tenang dengan suaminya, serba galau lah. Galau. Zaman sekarang anak muda milenial galau, ya galau, sangat galau. Apalagi zaman sekarang ya, situasi sosial, situasi ekonomi, maintenance ke beberapa majlis taklim, ke beberapa masjid. Jadi ya saya sambil bawa madu gitu kan. Gitu. Tapi ya pokok utama bukan jualan madu, tapi pada waktu itu adalah dakwah, siar, tugas sebagai ketua lembaga dakwah. Gitu. Tapi sudah dicap, Asep Madu, Ustadz Madu, gitu kan, gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Topur, ekonomi digital berbasis lingkungan. Dan talkshow kali ini kita harapkan bisa menginspirasi baik untuk para teman-teman UMKM yang tergabung di Topur, juga netizen yang menyaksikan Topur di channel YouTube-nya TOPUR, dan juga menyaksikan kami di line Instagram IG.Topur. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe. Oke, kali ini Topur kedatangan tetangga jauh nih. Kok tetangga jauh ya? Gitu. Agendanya sudah dibuat, ketemunya baru sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, dan itu momen sekali. Dan untuk lebih jauh mengungkap misteri. Siapakah beliau? Memiliki produk apa? Perjalanannya seperti apa? Bisa kita tanya langsung ya. Tanyanya ke Google atau langsung? Langsung dong. Oh, langsung dong. Ya, langsung. Biar Abdol. Biar Abdol gitu. Oke, bisa memperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tanggal 7 Maulid ini saya bisa bertemu dengan Kang Salman, salah satu owner dari Topur. Nama saya Asep Muhammad Riyadi. Saya di bidang UMKM yaitu madu odeng. Ya, cukup mungkin ya. Cukup. Asli Purwakarta. Asli Purwakarta, insya Allah. Biasa memadukan berarti? Biasa memadukan. Mengkolaborasi. Yang tidak pasti menjadi pasti. Menjadi pasti? Iya. Apakah yang masih dipikirkan? Sesuatu hal yang pasti apakah perlu dipikirkan? Perlu. Oh, perlu. perlu kreativitas, perlu ikhtiar. Iya. Perlu perjalanan panjang. Dan itu salah satu proses kehidupan. Iya, baik. Dan produknya mana nih? Ini ada produknya di sini. Ini ada madu manis. Ya. Madu manis. Ini yang pahit. Pahit. Tapi serasa manis. Ya. Oke. Ada yang ukurannya besar dan ada ukurannya yang kecil. Sebelum ke ukuran, seperti biasa yang lainnya, saya akan menanyakan hal yang sama. Tentunya jawabannya harus berbeda ya, karena produknya juga berbeda. Iya, siap. Oke. Kang Asep, untuk produk madunya sebagai penjual, pastikan ada benefit, keuntungan. Kita pengen tahu nih, keuntungannya apa sih dari segi penjual menjual madu ini? Saya ingin tahu. Kepo. Boleh dong, kepo. Biar lebih kepo yang lain. Gitu. Jadi hanya bukan Kang Salman dan Topur yang kepo, tapi masyarakat Indonesia secara luas biar kepo. Satu manfaat bagi saya sebagai penjual, bahwa madu itu adalah minuman yang memang diperintahkan oleh Allah ya. Dalam surat An-Nahl 69, dan juga sunnah minuman yang disunahkan oleh Nabi, gitu kan. Terus penjual ya otomatis kami di sini ada, karena memang ini dikemas dari Majelis Maulid ya. Jadi memang ini
untuk siar juga, untuk dakwah juga. Oke, baik. Itu yang paling pokok ya. Ya, siap. Ya itu Oke. yang paling pokok. Betul. Yang kedua, hasil daripada apa namanya benefit ya, Ya. yang kami terima sebagai penjual, yaitu sebagian kita infakkan, Oh, bukan hanya nilai bisnisnya saja. Iya. Karena memang dari apa salary apa yang kita Penghasilan, terima, iya. ya profit yang kita terima itu kita infakkan untuk masyarakat. Oke. Nilai sosialnya yang pertama itu, yang kedua memang support untuk pengajian. Iya. Tiap malam Jumat pengajian Kang Salman. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini tanpa henti dan tanpa jeda. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. terima kasih kepada pembeli yang sudah membeli dan menginfakkan sebagian hasilnya ini. Oke. Manajemennya terbangun, CSR-nya kalau secara bahasa umumnya CSR-nya sudah ditunaikan. Jadi tadi ada berinfak, Betul. bisa rasakan oleh masyarakat Betul. sekitar. Betul. Lalu juga menjual manfaat ya. Betul. Artinya menjual manfaat Betul, ini. betul. Bentuknya madu, tapi yang disampaikan adalah manfaatnya. Betul. Iya. Oke. Ketika manfaatnya dari sisi penjual, tadi Kang Asep sudah Betul. cerita. Bagaimana dari sisi pembeli? Lebih detail. Tadi udah nih Betul. diceritakan bahwa manfaatnya sebagai apa aja. Betul. Ada nggak untuk apa madu ini khasiatnya untuk meningkatkan stamina, meningkatkan apa gitu yang bisa ditingkatkan? Betul. Nah, jadi alhamdulillah karena memang madu ini adalah salah satu obat ya dalam Ya. surat An-Nahl 69 jelas terbukti bahwa dengan minum madu, mengkonsumsi madu, insya Allah Ya. kita lebih bugar, Oke. lebih fit. Yakin kepada Allah dengan minum madu ini kita akan bertambah sehat, Ya. bertambah imunitas kita. Ya. Apalagi di masa pandemi ini. Oke. Alhamdulillah Kang Salman, Ya. penjualan meroket ya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. penjualan meroket itu sampai dari luar kota, Ya. dari luar Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah meroket. Ya. Jadi sekali lagi keuntungan pembeli satu itu beliau berinfak, mereka Ya. berinfak, Ya. pembeli berinfak. Yang kedua benefitnya keuntungan pembeli itu merasa sehat, Ya. merasa sehat dan merasa fit. Insya Allah dengan minum madu ini, dengan minum madu doa ini, insya Allah imun kita terjaga secara Ya. lahir batin, Baik. ya karena di sini ada doa-doa yang khusus ya, yaitu tawasul, terus Ya. kita maulidan, al-barjanji, adiba, soroful Ya. anam, simtuduror, terus kita baca ratib, al-hadad, al-atos, Ya. terus juga ada doa khusus nih pemirsa, doa khusus yang memang saya diijazah langsung, yaitu doa ruqyah oleh Gus Ama Bondowoso. Alhamdulillah. Luar Terima biasa. kasih. Jadi ada doa khusus yang memang pada saat dituangkan itu Ya. oleh saya ditiupkan, dibacakan. Oke, baik. Jadi tidak secara umum dibacakannya, Ya. secara khusus oleh saya. Oke. Gitu. Siap. Doa ruqyah. Iya. Gitu. Jadi manfaat pembeli secara langsung dapat dinikmati madunya. Betul. Sesuai dengan keterangan bahwa Betul. madu itu bermanfaat. Betul. Kaya akan kandungan-kandungan di Betul. dalamnya. Dan juga ternyata di luar itu, madu doa itu bukan sekedar tulisan ya. Betul. Bukan sekedar tulisan. Bukan merek yang hanya ditempel. Tapi secara produksi melakukan treatment khusus yang disebutkan di dalam kemasannya juga gitu. Cara konsumsinya normal aja berarti. Normal aja. Normal aja ya. Normal, Sesuai- tapi ada ada khusus ya. Ya. Karena ada beberapa kitab. Jadi meminum madu itu caranya itu jangan terlalu banyak. Oke. Oh, jangan sampai lebar gitu Oh, ya. iya, iya. Tidak usah. Iya. Satu kecelak pun itu Iya. jadi obat. Oke. Nah, terus cara minumnya kita ini dengan membaca bismillah, sholawat 3 kali, Iya. baru lek. Oke. Kalau bisa leknya itu di bawah lidah. Di bawah lidah, ya sunnah Nabi bawah lidah. Iya, iya, iya. Terus jangan lu minum, dikunyah dulu 5 sampai 10 menit. Iya. Rasakan sampai masuk ke pori-pori Iya. mulut, rongga mulut. Nah, baru bisa dicerna, baru bisa minum. Oke. Setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sambil kita berserah diri kepada Allah, memohon ya Allah sing disehatkan jiwa raga. Amin. Gitu, tah, Amin. gitu Kang Salman. Menjual produk dan menjual juga
yakinnya. Betul. Menjual yakinnya. Betul. Artinya kalau bahasa enaknya bukan menjual yakin ya. Mentransfer yakin. Betul. Nah, mentransfer yakin. Betul. Ya, yang lebih enak mentransfer yakin betul, ya. Betul. Gitu. Betul. Kalau minum madu sudah jelas kandungannya dan khasiatnya. Betul. Ditambah dengan yakinnya bahwa madu ini untuk penyembuhan, untuk kesehatan, Betul. dan untuk menjaga daya tahan. Apalagi yang harus diragukan? Betul. Ya. Tambahan, Kang Salman. Ya gimana? Kang Salman nggak bertanya. Apa itu? Apa Sakinah? Oh iya. Kenapa bisa merek Sakinah? Iya. Gitu. Ada pertanyaan? Belum sih. Oh belum, ya. Karena ada di nomor yang paling 13. Oke, nomor paling 13 ya. 13. Oke. Itu salah satu keuntungan daripada pembeli. Sakinah itu salah satu gitu. keuntungan, ya. Oke. Karena ceritain sekarang aja. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Oke, betul. Gitu. Jadi memang kenapa nama madu doa, madu doa Sakinah? Karena memang saya pada saat pembukaan pengajian itu kita membuka kitab Sulam Taufik bersama jamaah. Nah, ada menemukan kata sakinah. Sakinah itu ketenangan. Karena zaman sekarang suami nggak tenang dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dengan istrinya. Istrinya nggak tenang dengan suaminya. Serba galau lah. Zaman sekarang anak muda, milenial galau. Ya, sangat galau. Apalagi zaman sekarang ya. Situasi sosial, situasi ekonomi kurang mendukung, otomatis kita butuh yang namanya sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Jadi insya Allah dengan minum madu ini, insya Allah kita diberi ketenangan lahir dan batin. Amin ya Allah. Gitu. Siap. Jadi dijelaskan nih, yang harusnya tadi nomor 13. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Oke, jangan skip ya. Untuk videonya tetap lanjut karena masih ada pembahasan yang lain. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, and subscribe channel YouTube kita TOPUR. Juga terima kasih kepada Pos Indonesia yang sudah menjadi kurir tunggal pengiriman produk-produk dari toko purwakarta.com. Ya, juga IG.topur adalah Instagramnya. Jangan lupa follow. Ada Instagramnya? Belum. Oh belum. Oke. Lagi dibangun, saya lihat lagi di tembok tuh. Iya. Lagi dibangun. Insya Allah kita lagi membangun, memang ada satu keharusan, kewajiban kita bukan hanya berjualan saja, tapi kita harus memberikan fasilitas pelayanan. Salah satunya melalui web. Melalui web, terus kita kemudahan-kemudahan ada. Baik. Alhamdulillah. Gitu. Mengikuti cara pelayanan yang dilakukan pada saat ini. Betul. Ya, mengikuti zamannya. Gitu. Lalu saya akan tanya lagi tentang kemudahan nih. Kan tadi udah ke Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, luar Purwakarta. Betul. Dan ini diharapkan bisa juga ke luar negeri ekspor. Amin. Karena manfaatnya ini harus tersampaikan. Iya. Karena manfaatnya harus tersampaikan. Bahwa madu adalah bermanfaat, bahwa madu adalah mengandung sesuatu yang baik. Betul. Gitu. Nah, kemudahan ini kan harus diketahui oleh orang-orang. Betul. Contohnya salah satunya adalah beli ini di Topur sudah bisa. Tinggal download Topur di Play Store, cari madu doa, klik, belanja, bayar, kirim deh. Betul. Nah, selain itu ada cara lagi nggak yang lain seperti ini sudah tersedia di toko mana? Betul. Alhamdulillah kita sudah punya reseller ya. Alhamdulillah. Untuk kota Purwakarta dan Pleret sudah ada. Terus untuk wilayah Bandung, Cimahi kita sudah ada. Untuk Jakarta ada Profesor Dr. Burhanuddin. Beliau adalah guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Juga Kerawang sudah ada. Alhamdulillah. Rata-rata se-Jawa Barat sudah ada reseller. Terus untuk pengiriman kita sudah ada siap COD dengan JNE ya. Dengan JNE. Terus kita udah buka di marketplace yaitu Shopee. Oke. Lapaknya di Shopee sudah ada. Jangan lupa ya, beli madu doa. Iya. Oke. Terus juga tentang Bandung, saya juga mendengar sekilas ya, tapi nanti dulu deh. Iya, boleh, tenang. Pertanyaannya itu yang akan hangat nanti. Lalu setelah kemudahan distribusi juga tadi sudah diinformasikan bahwa ada reseller, terus proses produksi. Artinya kan yang menghasilkan ini adalah lebah ya. Betul. Lebah.
Terus jenis lebah apa sih yang menghasilkan madu ini? Kan pasti banyak. Ada lebah haci ya, Sumatera Utara. Ada lebah apa gitu kan? Betul. Itu. Oke, boleh dijawab. Ini lebahnya itu lebah hutan. Lebah hutan. Kalau yang sering ahli permaduan ya, sebutnya itu odeng. Oke, odeng. Jadi odeng. Ini kita dari madu odeng, madu hutan Baduy, pedalaman Baduy. Oke. Ini insya Allah kemurniannya dijamin 100%. Ya. Udah hasil lab, Dinas Kesehatan juga sudah hasil lab dari BP POM. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini madu odeng, madu hutan dari Baduy. Jadi lebahnya pun gedenya segede ibu jari kaki kita. Oh iya, saya mau lihat dulu ibu saya. Yang jari maksudnya. Gede Itu. juga ya. Jadi madu hutan ini asli, Oke. bukan madu ternak ya, madu hutan. Ya. Nah, berbicara madu ternak, apakah berpotensi? Kan tadi di Baduy. Betul. Di Purwakarta bisa mendatangkan madu itu? Bisa berpotensi, sangat berpotensi. Karena saya sudah interview langsung dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Beliau itu memang ada program pembudayaan madu ternak. Oke. Dan madu ternak ini salah satu ikon Jawa Barat. Dan insya Allah pada bulan Desember itu ada pusat lebah nasional di Banjar. Banjar Jawa Barat. Banjar Jawa Barat. Oh iya. Jadi kita insya Allah lagi mengajukan program untuk pembudidayaan di Purwakarta. Lebah ternak pembudayaan. Alhamdulillah siap. Siap. Nanti Kang Salman juga bisa siap jadi Oh tim. siap. Ya. Lebah mana posisi Abi? Berarti tempatkan mangga. Jadi lebah juga. Jadi lebah juga. Asal lebah pelkolan. Lebah pelkolan. Oke, baik. Itu madunya dari hutan. Betul. Yang besarnya tadi sebesar ibu jari dan pastinya sudah siap konsumsi. Nggak perlu harus ngambil dulu di hutan, sudah dikemas dan tinggal konsumsi, bayar dulu. Dan tadi juga secara produksi berarti di sisi petani, namanya apa kalau petani lebah? Itu kan peternak lebah. Peternak lebah. Ada nama khusus nggak tentang peternak? Ya itu peternak. Oh, petani, peternak. sebutnya petani. Oh, petani ya? Petani lebah. Petani lebah. Petani lebah. Terus kalau namanya kan ada sarang-sarangnya tuh. Sarang heo, sarang lebahnya itu juga ada yang jual tuh kan, namanya apa ya? Sarang lebah. Terus kalau kita budidaya di sini, sarangnya bikin? Itu kan udah ada stup ya namanya, kas, seperti kas, kayu, stup. Itu di dalamnya itu ada ratu lebahnya, ada ratu lebah. Jadi justru itu ratu lebahnya yang bisa menggiring ke sana kemari. Oke. Jadi yang namanya budidaya kita punya satu lahan, satu tempat, bunga-bunganya sudah disiapkan. Jadi lebah itu seperti hayam. Ngampi, ngencar terus ngampi. Oh, iya. Jadi pada saat siang itu lebah itu pada ngencar, pada nyari sari bunga. Iya. Sari bunga. Sore kembali lagi kepada stupnya itu, kepada kandangnya. Oke. Gitu. Seperti pikiran kita ya, udah ngencar, baiknya balik lagi kan? Betul. Kalau balik lagi, sasar. Ya. Luar biasa Pak Salman. Lebah aja balik lagi, masa kita nggak balik lagi? Apalagi madu. Manis. Alhamdulillah. Lalu juga, kemasan ini, apakah langsung dikemas dari sana atau secara industri dikemas lagi di Purwakarta? Ini gimana nih jenis industrinya? Ya, jadi kita beli madu ini itu dari Baduy, Banten. Ya. Kita beli jeligenan. Oke. Jeligenan langsung itu biasanya special editionnya di hari Jumat. Oh begitu. Limited, karena malamnya kita kasih doa ya. Kasih doa dengan para kiai, para habaib, para jamaah sekalian. Nah, nanti kita bacain doa. Ya doa ini, doa yang tercantum di sini. Gitu. Harusnya harganya jutaan ini. Wow. Ngundangnya kan nggak biasa ya. Luar biasa. Ya, ngundangnya luar biasa. Iya. Harusnya jutaan. Tapi saya tahu harganya
sangat ekonomis. Betul. Sangat ekonomis. Karena memang ada niat yang ingin menyampaikan manfaat ya. Betul. Gitu. Dan ekonomisnya masuk akal, maksudnya masuk akal. Tidak menimbulkan ini asli apa enggak. Betul. Gitu. Dan saya juga sudah konsumsi ini. Lalu dari segi harga yang tadi ekonomis, ada varian manis, pahit, juga besar. Ini berapa mil ya? Gram. Yang besar ini 425 gram, dan juga saya sudah lihat di sini ada PYRT ya, sudah terdaftar, industri rumah tangga. Terus keterangannya lengkap, dikemas olehnya ada di sini. Jadi kalau pengen tahu, penasaran, datang langsung, dikemasnya oleh Majelis Maulid. Luar biasa. Ratib Haji Syar'i. Betul. Terus untuk yang ini, yang ini ukurannya 110 gram. Terangannya sama Sakinah, tapi ada beda, tulisan pahit. Berarti isinya pahit ya? Pahit. Lebih cenderung mana? Pahit atau manis kalau dari segi buat pengobatan? Pengobatan insya Allah yang pahit. Oh, yang pahit itu kalau untuk memang konsumsi penyembuhan itu 9 kali. Jadi sekali minum 3 tetes, 3 tek ya. Terus nanti siang 3 kali 3. Malam itu bagusnya malam. Pada saat kita sudah mau tidur, udah gosok gigi, udah persiapan tidur, itu minum madu. Karena rongga kita lebih terjaga imunitasnya oleh madu. Oke. Baik. pH-nya juga sudah. Betul. Iya. Dan terus, ada lagi? Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Usahakan minum madu sebelum kita berwudu. Oke. Baik. Bangun tidur. Dan ketika bangun tidur ada madu di sebelah kita. Gimana menurut bayangan Anda? Madu yang saya ceritakan tadi madu apa? Ini madunya odeng ya, bukan madu yang lain. Ya. Bawa kembali lagi, tarik pikiran kita semua. Dan untuk alasan, ini sudah masuk ke poin 13 nih, nggak kerasa. Alasan kenapa memilih produk madu. Dan kenapa mencantumkan secara gamblang bahwa ini madu doa. Betul. Sakinah. Betul. Dan mitra binaan. Dari mana sudah diceritakan. Dan kenapa sih harus memilih madu. Dan juga pasti kan ada produk lain. Betul. Kenapa harus madu? Betul. Enggak. Karena memang majelis ini kan berbasic dari para santri, para kiai, kita punya komunitas. Ya selarasnya bagaimana kita berbisnis apa yang disunahkan, apa yang diperintahkan. Nah memang saya sudah istikharah, dan berdiskusi dengan guru saya, guru ngaji, karena memang beliau ini suka ngirim madu dari Banten ke saya. Akhirnya bagaimana kalau dimanfaatkan kita secara komersil. Ini apa namanya, peluang bisnis, peluang bisnis. Dan saya coba launching di bulan Oktober, launching di bulan Oktober pada saat pembukaan pleno Nahdlatul Ulama, yang dimana dihadiri oleh para kiai alim ulama se-Indonesia. Itu launchingnya. Yang kedua, kenapa? Karena ya tadi bisnis madu kayaknya nih prospeknya akan bagus. Karena ya saya lihat, mohon maaf ya, karena saya langsung terjun berdoa dengan para jamaah. Ya inilah madu yang memang benar-benar langsung kita doakan depan jeligennya itu. Terus yang ketiganya, karena saya ingin membangun ekonomi umat. Baik. Ya, ekonomi umat. Jadi bagi para para santri, para kiai, terus para pebisnis ya. Ini adalah peluang untuk menjadi reseller. Gitu. Langsung dijawab nomor 14. Boleh. Gimana nih netizen? Buka pulang bagi reseller. Saya belum tanya. Udah dijawab duluan. Visioner berarti ya artinya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan madu ini tadi sudah jelaskan bahwa menyampaikan manfaatnya. Betul.
terus cara treatment yang digunakan itu khusus bagi orang-orang yang memang tidak hanya produk dalam bentuk fisik, tapi dengan sugesti, yakin ini akan lebih cepat ya. Betul. Ya, akan lebih cepat. Bahwa ada tulisan yang saya baca, 20% penyakit manusia ada dari makanan. Betul. 80%-nya dari pikiran. Betul. Otomatis mau mengkonsumsi apapun, kalau tidak yakin dan tidak ada yang meyakinkan, itu juga masih ragu-ragu ya. Betul. Gitu. Ini sudah ada produknya, sudah diyakinkan. Jadi mau gimana lagi? Betul. Oke. Ya. Dan untuk Kang Asep, Siap. ini kan pasti ada cara apa? Teknik memarketingkan, Betul. memasarkan itu dengan madu yang sudah dikemas. Tadi juga saya dengar ada majelis. Betul. Apakah hanya satu tempat atau ada safari? Betul. Ya, ini bagaimana? Pasti juga kan ada manfaat ini harus disampaikan. Betul. Pasti punya metodenya. Betul. Itu dan sasaran targetnya orangnya usia berapa? Betul. Dan atau semua usia? Boleh Betul. ceritakan? Betul. Yang pertama memang target marketing kita itu via WA ya. Oh iya iya. Iya. Kontak-kontak WA gitu. Alhamdulillah saya punya kontak 7.200 kontak. Luar biasa. Se-Indonesia gitu Se-Indonesia. ya. Alhamdulillah ya. Itu apa namanya? Suatu anugerah. Ya, anugerah untuk silaturahmi dengan yang jauh gitu ya. Ya, yang betul. jauh gitu. Alhamdulillah. Terus yang kedua, marketing kita memang lebih ke arah karena memang banyak relasi, rekanan. Ya. Kita datang silaturahmi gitu ya. Terus yang ketiga, posisi saya adalah mohon maaf Kang Salman ya, silakan. sebagai ketua lembaga dakwah. Luar ya, biasa. kita memang safari ada apa maintenance ke beberapa majlis taklim, beberapa masjid. Jadi ya saya sambil bawa madu gitu kan gitu. Betul. Tapi ya pokok utama bukan jualan madu, tapi pada waktu itu adalah dakwah. Siar, tugas sebagai ketua lembaga dakwah. Gitu. Tapi sudah dicap. Ah, Asep Madu, Ustadz Madu, gitu kan, gitu. Jadi sudah dicap nih. Gitu. Tapi ya, alhamdulillah itu barokah dari Allah gitu. Gitu. Nggak terasa. Alhamdulillah. Gitu. Yang ketiga, yang keempat mungkin cara marketing kita ya sekarang sudah mulai ya dengan Kang Salman sendiri, alhamdulillah saya apa namanya diberikan kesempatan untuk silaturahmi, otomatis akan menambah daya pasar, daya serap untuk penjualan. Amin, amin, amin. Gitu Kang Salman. Oke. Jadi ternyata benar, bukan hanya sekedar jualan. Kalau nggak begini nggak dibongkar. Kalau nggak begini nggak dibongkar. Aduh. Jadi berkeliling, safari, berdakwah, dan memang secara personality memiliki produk madu. Betul. Yang memang memadukan antara tadi ada dinas ya, kedinasan. Betul. Ya. Betul. Untuk lembaga dan juga menyampaikan manfaat dari produk ini. Kalau saya pernah dengar nih yang cerita di Bandung. Siapa Madu di Bandung? Madu 7 titik. Oh, bukannya. Bukan. Gitu gimana? Alhamdulillah. Ya. Karena memang saya lama di Bandung, terus memang hampir 20 tahun ya di Bandung. Hampir 20 tahun, otomatis kan banyak kenalan. Termasuk saya menemukan salah satu permaisuri Sarah saya ya di Bandung yang sekarang jadi istri, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Yang kedua saya mendapatkan guru di Bandung, guru ngaji spiritual, alhamdulillah gitu. Sampai saya membawa saya bisa ke Banten. Luar biasa itu ya. yang didapatkan. Betul. Jadi saya lama di Bandung dan saya sekarang mencoba untuk membuka peluang, membuka karir di Purwakarta. Ya. Gitu. Oke. Gitu, alhamdulillah. Berarti di Bandung itu termasuknya sekolah ya? Sekolah alam? Sekolah alam. Sekolah alam, penempaan. Saya ditempa ya, digosok terus, alhamdulillah. Di Purwakarta siap tempur di Topur. Amin. Siap tempur di Topur ya. Oke. Dan
ternyata di Purwakarta itu nggak bisa dibilang baru juga. Meneruskan kegiatan yang di Bandung. Betul. Dan aslinya memang orang Purwakarta ya. Betul. Ke Bandung, ditempa. Betul. Tempur ya, di sana tempur. Gitu. Terus juga perjalanan madu ini supaya bisa menginspirasi, artinya kita berbicara produk madu, tapi kan bisa diimplementasikan kepada produk-produk yang lainnya. Betul. Apakah usaha itu cukup sekali, Kang Asep? Kan banyak nih pengusaha-pengusaha baru sekarang bermunculan. Betul. Karena sebab, dampak, dan akibat. Betul. Contohnya ketika pekerjaan selesai yang disebut PHK. Betul. Otomatis pilihan yang diambil adalah menjadi entrepreneur. Betul. Pengusaha. Nah, boleh diceritakan bahwa pertama confident, percaya diri. Betul. Bahwa saya bisa menceritakan produk ini tanpa harus mengkamuflasikan. Betul. Ceritakan madunya. Kalau manis manis. Kalau pahit pahit. Iya, betul. Misalnya. Betul. Kan diceritakan secara vulgar. Betul. Boleh ada inspirasinya. Jadi kepada sahabat-sahabat sekalian, hidup itu adalah proses. Nah, termasuk kita apa yang terjadi dalam diri kita itu adalah proses. Ya. Bagaimana kita menyikapi proses dengan baik. Bagaimana kita menyikapi proses itu dengan sikap yang baik, sikap yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting menanamkan. Yang kedua, berhubungan dengan lahiriah, kita harus tahu produk knowledge-nya dulu. Oke. Kira-kira nih pangsa pasarnya laku nggak nih dijual? Ya. Nah, sebab jangan sampai kita memilih produk yang memang akan sulit diterima di pasar. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah harus punya keunikan. Ya. Gitu. Punya keunikan, yang punya nama unik, antik gitu ya. Oke. Dan bisa ngetren. Ya, gitu. ya. Nah, mungkin madu doa ini karena doanya asli ya, tidak diwakilkan langsung gitu. Jadi harus ngetren. Oke. Unik, ngetren akhirnya. Gitu. Jadi ini salah satu peluang kita di masa pandemi ini untuk berusaha ya, berwirausaha. Karena peluang nih. Ya. Apapun yang kita jual produk, insya Allah laku. Asal kita tahu pangsa pasarnya, potensi pasarnya tahu. Luar biasa. Captive marketnya harus tahu dulu. Betul. Berarti jangan asal menjual produk tapi kita nggak kenal produknya apa. Betul. Terus potensi diri juga ya. Nah, betul. Bagaimana keunikan itu terjadi dari sisi penjual, keunikan penjual, dan keunikan dari produknya. Betul. Kan uniknya Kang Asep ini kan berjualnya sambil berdakwah. Betul. Ya kan? Alhamdulillah. Bukan menyelam sambil minum air ya, itu tenggelam. Oh iya, tilelep itu mah. Tilelep itu. Itu tenggelam namanya. Gitu. Dan hal yang lebih spiritual, saya pengen tanya nih, karena ini sesinya harus menginspirasi. Kalau inspirasinya bahwa jualan harganya sekian, harus lebih murah dari produk lain. Betul. Udah biasa. Iya. Gitu. Secara perjalanan, pengalaman, saya sebut saja spiritual. Pengalaman apa, Kang Asep, yang kalau di umum itu bilang itu menyakitkan, tapi ternyata itu sedang ditempa? Ada nggak proses madu ini? Pasti kan awalnya Ustadz Madu itu ada, Betul. wah, kritikal areanya tuh kan, wah kenapa jadi Ustadz Madu ya, gitu kan? Pasti itu bagaimana menyikapi itu? Ya, alhamdulillah. Ya. Itu adalah kalau dalam bisnis nilai positioning. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu jangan dianggap negatif. Justru itu dianggap positif. Ya. Harus dianggap positif. Karena dengan menyebut Kang Madu, Ustadz Madu, tapi bari beli. Nah, itu yang paling bagus. Benar. Nah, justru itu potensi pasar saya, pasar kita, jadi tetap harus dijaga. Dan saya tidak merasa, aduh gimana ya, ada nih Habib Madu. Kang Madu, Ustadz Madu, Asep Madu, sampai di save di nomor telepon itu Asep Madu, Ustadz Madu, Kang Madu. Tapi no problem. Tapi itulah biar mereka menilai secara masing-masing. Tapi alhamdulillah dengan penilaian mereka, alhamdulillah penjualan madu meroket. Terima kasih yang menyebut Ustadz Madu, Kang Madu, Asep Madu. Asal ulah Asep tukang di madu. Memadukan, gitu kan, memadukan. Betul.
Dan artinya positive thinking, menerima sesuatu yang kita terima, kita dapatkan. Karena begini, Kang Asep, posisinya, misalkan contohnya saya adalah pekerja, tiba-tiba saya menjadi pedagang. Betul. Posisi pekerjaan itu memiliki jabatan. Betul. Pedagang itu kan semua namanya sama, pedagang, Betul. saudagar. Jabatannya Betul. apa sih? Penjual. Betul. Jabatannya penjual. Betul. Kalau tidak bisa menerima kondisi itu, Betul. yang dominan adalah negatif ya. Betul. Betul. Secara mental. Secara mental. Berarti Kang Asep juga ngolah mental dong. Oh jelas. Wah, jelas. Oh jelas. Ya. Itu. Bocor lagi. Betul. Betul. Oke. Jadi untuk teman-teman entrepreneur, baik yang baru ataupun yang lama, ada pengalaman-pengalaman khusus spiritual, yang artinya spiritual itu bukan kita berbicara ada makhluk tidak kasat mata, bukan ya. Iya. Artinya pengalaman yang kalau diceritakan itu ternyata wujudnya seperti ini loh rasanya. Betul. Wujudnya itu rasanya, gitu kan. Karena kondisi saat ini ekonomi digital berbasis lingkungan, kalau tidak dibarengi dengan mental, spiritual, kita akan menjadi konsumsi digital itu sendiri. Betul. Yang seharusnya kita mengelola digital, kita yang dikelola oleh digital. Betul. Terbalik. Terbalik ya. Oke. Dan kembali untuk teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Topur, silahkan di subscribe Topur dan download Topur di Play Store. Sekalian IG-nya IG.Topur, follow. Oke, Kang Asep, ada sebenarnya masih banyak yang harus dibongkar. Tapi karena memang sesinya kita atur jadwal waktunya, jadi PR. Iya, siap. PR. Terima kasih. Ada closing statement yang ingin disampaikan? Seperti apa? Ya, terima kasih bil khusus kepada Kang Salman dan Topur Tim yang sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya yang memang sangat dijadwalkan susah ya. Tapi alhamdulillah di malam tanggal 7 ini, 7 Maulid ini saya bisa memenuhi. Alhamdulillah ya, karena izin Allah. Yang pertama, statement closing saya, tetaplah kita selalu berkhidmat kepada orang tua. Ya, kepada orang tua, terutama ibu. Ya. Terus jaga nama baik orang tua dan ibu. Ya, terutama ibu. Yang kedua, sholat malam. Jangan sampai ditinggalkan. Gitu. 2:30 itu kita harus sudah merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik. Yang ketiga, tetap semangat ya, karena kehidupan ini ada proses. Sebagai jalan, sebagai jembatan. Jadi tetap semangat, tetap ikhtiar, dan tak lupa duit. Duit itu adalah doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Itu biasa. Statement closing dari saya, pimpinan Majelis Maulid Haji Syar'i dan Ratib. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, dan siap. Saya sampai lupa untuk buka produknya. Kita buka dulu. Boleh, pelan-pelan, karena ada gangguan beletuk ya. Oke, ada tes ya. Dan bukti. Jangan lupa bismillah, sholawat 3 kali. Luar biasa ini. Ini pahit. Dan ini madu. Terima kasih untuk Kang Asep. Siap. Sama-sama. Menginspirasi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.